Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mun, dan di video kali ini kita akan membahas lagi tentang cara ataupun penjelasan tentang tombol reset pendaftaran yang ada di portal LSCN SSCASN ya. Jadi untuk PPK guru ya. Jadi hanya ada di PPK guru. Jadi untuk CPNS ini tombol ini tidak ada ya. Jadi khusus PPK guru. Nah, jadi mungkin di beberapa video sebelumnya sudah dijelaskan sama adminnya BKN adminnya web SSCASN ya. Dari timnya Pak Audit Nugraha itu sudah dijelaskan juga, sudah saya paparkan juga. Kemudian kita langsung saja login ya dengan akun si guru. Jadi sebelumnya posisi si akun guru ini dia sudah melamar ya di di sini. Nah, jadi induknya dia bukan di sini ya, induknya itu di sekolah yang lain ya. Jadi kita akan akan reset ya pendaftarannya. Jadi teman-teman untuk yang nanti ini kan masih akrednya nih masih nampak ya. Jadi habis reset itu kalau memang prodinya itu tidak nampak, memang ya untuk prodi ini tidak lagi jadi satu verifikasi untuk seleksi PPK ya. Nah, jadi setelah login ya. Jadi untuk ini sudah ada perpanjangan ya sampai tanggal 26 Juli ya. Jadi teman-teman yang belum mengakhiri pendaftaran itu harap melakukan akhiri pendaftaran ya. Kalau memang di sekolah induk itu ada dibuka PPK, maka teman-teman bisa kembali ke sekolah induk yang awalnya itu terkunci hanya untuk K2 dan Serti. Kemudian ada kebijakan dari Kemenpan, kemudian ditindaklanjut oleh Kemdikbud Ristek, dan akhirnya Kemdikbud mengambil kebijakan. Nah, kebijakannya seperti apa? Oke, kita lihat ya. Nah, ini kebijakannya, ini yang intinya ya. Jadi ada surat, nanti saya lampirkan juga di deskripsi, teman-teman bisa download dan baca lagi. Nah, di sini ada 3 poin ya. Yang pertama itu jangan melakukan riset sembarangan ya teman-teman, jika teman-teman tidak memenuhi 3 syarat ini. Yang pertama ya, ada formasi sistem terkunci. Ini yang saya katakan tadi awalnya ya. Banyak mungkin dari kalangan guru tidak tahu bahwa kemarin itu sistemnya intinya gini, terkesan merebut-rebut formasi yang akhirnya itu berimbas tidak adanya formasi bagi PTK, karena memang sudah dikunci sama sistem. Kalau memang sudah terpenuhi tidak akan terbuka lagi. Nah, mungkin hal itu yang membuat ada kebijakan seperti ini ya. Jadi yang pertama ada formasi sistem terkunci. Nah, bagi sekolah induk yang mempunyai formasi, misalkan ada guru kelas ya, misalkan guru kelas dibutuhkan 2 orang di sekolah itu, kemudian di sekolah induk itu dia ada K2, ada Serti, maka sebelum ada kebijakan ini hanya mereka yang terkunci di situ. Nah, yang lainnya selain misalkan ada 8 orang, di situ ada K2 1 orang, kemudian yang Serti 1 orang ya. Itu terkunci hanya untuk mereka berdua. Nah, yang lainnya itu tidak bisa melamar di induk ya. Tapi setelah ada kebijakan ini, nah bagi sekolah yang ada formasi induknya, kemudian ada guru yang linier dengan formasi itu, misalkan dibutuhkan guru kelas, maka si guru ada ijazah yang bisa masuk ke guru kelas, maka ketika nanti ditekan reset pendaftaran ini, dia akan langsung terkunci di induk apabila linier dengan ijazahnya ya. Ini bisa dipahami ya, poin pertama. Nah, kemudian poin kedua adalah tidak ada formasi sistem terkunci. Nah, ini yang kemarin itu dia tidak ada formasi, tapi di sistem dia terkunci. Nah, guru dengan penugasan di sekolah induk yang
tidak terdapat formasi dan seharusnya dapat melamar ke sekolah lain yang masih memiliki sisa formasi. Namun formasinya tidak dapat dipilih karena kuota formasi yang terkunci. Nah, awalnya itu sistem mengunci ya. Seharusnya dia bisa melamar ke sekolah yang lain ya. Guru dengan penugasan di sekolah induk yang tidak terdapat formasi dan seharusnya dapat melamar ke sekolah lain ya yang masih memiliki sisa kuota formasi ya. Namun formasinya tidak dapat dipilih karena kuota formasi yang terkunci ya. Jadi kemarin itu misalkan nih sekolah induk tidak ada formasi nih misalkan ya, misalkan nggak ada rekrutmen guru kelas misalnya kan untuk jenjang SD. Nah, kemarin itu maka bisa melamar ke sekolah yang lain. Tapi kemarin itu apabila sekolah itu sudah terpenuhi kuotanya maka akan terkunci ya. Nah, ini terbuka lagi ya, artinya siapapun bisa melamar ya. Tahap 1 ini ya, tahap 1. Nah, untuk info ke sekolah swasta itu teman-teman nanti login setelah tahap 1 selesai ya. Jadi di sistem SSCISN ini sudah dijelaskan, mungkin kurang membaca ya mungkin. Di sini ada fak ya. Ini banyak sekali yang tanya sama saya, siapa sih yang bisa mengikuti PPK tahap pertama ini ya. Nah, ini dia syarat peserta yang tergolong tes pertama ya. Tidak dapat melamar ke instansi lain jika formasi tersedia ya. Yang pertama, dia tidak bisa melamar ke instansi lain. Misalkan di sekolah induk itu dia perlu yang namanya guru kelas. Nah, kebetulan di induk itu ada formasi, ada guru yang linear dengan ijazah guru kelas ya. Misalkan ada 3 kriteria, misalnya ada K2, serti, sama yang biasa ya, tidak ada K2 dan serti ya. Ini guru ini tidak bisa melamar ke sekolah yang lain ya, karena di induk itu ada formasinya. Kemudian di formasi, jika formasi tersedia dan sertifikat pendidik ya sesuai, maka harus melamar di formasi tersebut seperti yang saya katakan tadi ya. Kemudian jika formasi tidak tersedia ya, sertifikasi kualifikasi pelamar tidak sesuai, dapat melamar ke instansi yang lain ya. Jadi di sini adalah guru yang K2 negeri, yang serti negeri, dan yang tidak tergolong K2 dan serti negeri ya, tahap pertama. Kemudian untuk tahap yang kedua itu siapa saja ya. Kemudian yang kedua itu adalah ya yang tidak lulus tes tahap pertama ya, tahap pertama ini. Kemudian yang honor K2 ya, yang dia terdata di database-nya BKN. Kemudian guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta. Nah, jadi untuk tahap kedua ini makin banyaknya peserta, tapi formasinya makin sedikit ya. Karena apa sedikit? Karena di tahap pertama ini sudah diisi oleh yang sudah lulus tahap pertama. Akibatnya yang tersisa adalah untuk yang tahap kedua, dan semakin juga persaingan ketat karena sudah bertambahnya guru-guru swasta yang akan mengikuti di tahap kedua. Jadi guru swasta itu akhiri dulu semua seperti ini. Nah, nanti ketika di tahap 2 login lagi, pilih formasi ya. Jadi seperti itu. Jadi guru swasta itu jangan riset pendaftaran dari sekarang ya. Karena riset ini hanya diberikan 1 kali kesempatan ya. 1 kali kesempatan ya. Nah, ini khusus guru ya. Jadi ini sudah luar biasa sekali kebijakan dari BKN untuk guru, kebijakan Kemdikbud untuk guru ya. Karena terkait dengan perubahan kebijakan tadi ya. Nah, kemudian ini sudah ya. Kemudian yang ketiga siapa saja ya, peserta yang tidak lulus di tahap kedua ya, baik itu dari yang K2, dari yang negeri biasa, serti ya, kemudian yang yang swasta ya, kemudian yang PPG ya, lulus PPG ya. Oke, ini sudah ya. Oke,
sekarang kita masuk langsung ke cara risetnya ya. Nanti tahap ketiga yang kembali formasi instansinya belum terisi ya. Yang belum terisi misalkan ya, sesuai Serdik pendidikan yang bersangkutan, seluruh peserta dapat melamar ke instansi lain ya. Bagi peserta yang tidak lolos kesempatan pertama dan kedua, nilai ujian yang diambil adalah nilai tertinggi ya. Jadi pastikan teman-teman dari tahap pertama, tahap kedua itu tinggi ya. Misalkan dia sudah ikut tahap 1, tahap 2 ya. Jadi nanti akan diskor dan dilihat yang paling tinggi yang akan dipilih ya. Nah, berdasarkan kuota ya, misalkan nggak ada yang lulus 1, 2, 3, formasinya nggak ada yang mengisi, kemudian akan di ranking ya, akan diambil nilainya tertinggi tes kesempatan pertama, kedua, dan ketiga ya. Jadi teman-teman nanti baca aja ya di sini ya, di PPK Guru semuanya ada ya di web ini di bagian FAQ ya. Oke. Kemudian kita reset itu selingan aja, kita reset, kemudian klik yakin. Nah, di sini ada kemarin itu pertanyaan lagi, Pak Mun, saya sudah terlanjur nih daftar PPK ya, bisa nggak saya pindah pendaftaran? Misalkan saya mau pindah ke CPNS, bisa nggak saya gunakan tombol reset itu? Bisa ya. Jadi jawabannya bisa, kalian ganti aja formasinya di bagian ini. Tinggal dipilih aja ya. Misalkan kalau mau CPNS ya CPNS, kalau mau ke PPK non guru mungkin bisa ya. Jadi syarat-syaratnya itu semuanya harap dibaca ya. Oke, jika memang sudah seperti ini ya. Jadi kalau untuk isiannya tidak akan hilang ya. Nah, ini dia isiannya tidak akan hilang. Nah, begitu kita riset tadi, nah jika memang di induk ada formasi, dia akan terkunci langsung ya. Jadi di induk ada formasi, ini akan terkunci langsung. Tapi Pak Mun, saya sudah tekan reset tapi tidak muncul di sini ya nama, dan saya tidak bisa memilih ini itu bagaimana. Nah, kemungkinan itu akan masuk ke tahap 2 ya. Jadi seperti itu karena formasinya sudah terisi ya, sehingga formasi ketika di reset itu ada misalkan Anda itu guru bahasa Inggris ya, induk Anda di SD, sedangkan kalau kita lihat linearitas untuk bahasa Inggris tidak ada untuk SD. Nah, jadi bagaimana kembali ke induk ya, kalau memang induk tidak membuka pendaftaran itu bahkan tidak linear ya. Jadi bisa dipahami ya, mungkin masuk ke tahap 2 nanti. Tapi yang terpenting akhiri resume ya. Jika memang tidak muncul di bagian ini, akhiri saja resume. Ya, intinya seperti itu. Oke. Jika sudah teman-teman sudah kembali ke sekolah induk ya, ini bagi yang ada formasi sekolah induk. Jadi saya tekankan lagi, baca sampai habis masalah ini, pahami dengan benar ya. Kemudian yang ketiga, guru tidak ada formasi. Guru dengan penugasan di sekolah induk yang tidak terdapat formasi, misalnya dia di sekolah induk, formasinya tidak ada, kemudian sudah mendaftar ke sekolah lain yang tidak memiliki sisa kuota formasi ya. Jadi kemarin itu akibat kebijakan yang lama ya, sebelum ada kebijakan ini. Jadi ada sekolah induk, dia tidak membuka sekolah induk, kemudian dia melamar ke sekolah lain, tapi formasinya itu tidak ada ya, dikarenakan yang diprioritaskan adalah guru yang bertugas di sekolah lain tersebut ya. Jadi diprioritaskan yang induk aja. Jadi kalau memang sudah ada induk dikunci, yang lain itu tidak diterima ya. Nah, ini kemudian diminta untuk melakukan riset kembali, kemudian memilih sesuai dengan formasi yang linear dengan ijazahnya. Ijazah yang seperti apa Pak Mun? Nah, ijazah yang sudah dilakukan perval di info GTK ya. Jadi masalah info GTK ini sudah lama. Kalau memang teman-teman sering mengikuti kabar info dari channel saya, itu mungkin tidak akan ketinggalan ya. Makanya saya anjurkan kepada teman-teman, kalau mau ikuti ya silahkan diikuti, kalau mau subscribe ya
ujung-ujung subscribe ya. Jadi saya sendiri sering update juga status di Facebook ya. Teman-teman ikuti aja di Facebook ini ataupun di halaman. Terserah teman-teman bagaimana caranya. Yang jelas kalau memang saya tidak balas komennya itu jangan marah ya, jangan dipersoalkan, karena memang mengingat cukup banyak yang inbox ya. Ini bahkan ini aja sendiri sudah banyak ya pemberitahuan. Oke, itu yang ya, kriteria seperti inilah dilakukan riset pendaftaran ya. Jadi jangan asal tekan riset pendaftaran, pahami dulu ya. Oke, kita masuk lagi. Nah, kalau memang sudah sesuai semuanya, teman-teman periksa lagi ya. Jadi tidak akan menghilangkan isian yang lama ya, yang sudah teman-teman isikan, hanya berubah di kolom formasi aja ya. Nah, di jenis formasi di sini juga banyak yang bingung. Pak Mun, apa sih maksud jenis formasi umum ya? Kalau umum berarti dia tidak mengikuti pendaftaran K2, tidak masuk ke serti. Jadi dia tidak ada serti, tidak ada ini, jadi umum aja gitu. Oke, Anda dapat mencetak ulang kartu bila diperlukan. Nah, jadi periksa lagi nih, misalkan di sini KTP nih diminta. Nah, ada nggak KTP? Kemudian scan ijazah asli. Nah, cek lagi nih. Kalau salah di sini aja yang ijazah terupload KTP, yang KTP terupload ijazah, ya itu tidak ada, ampun. ya. Nah, kalau serti kalau memang ada diunggah, kalau tidak ada ya diabaikan, lanjut lagi. Nah, jika sudah sesuai, checklist saja. Nah, ini sudah keinduk ya. Ini sudah keinduk. Oke, kita checklist saja. Jadi untuk akred ini tidak dipermasalahkan ya. Oke, cek kembali. Jika sudah sesuai di checklist ya, biasakan teman-teman checklistnya per item. Oke. Nah, jadi kan serti tidak ada, tetap di checklist. Oke, kemudian akhiri proses pendaftaran. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini kita sudah kembali ke induk yang awalnya di sini ya, ini dia. Nah, ini di sini sekarang sudah berada di induk. Nah, ini dia induknya. Nah, ini dia. Kalau memang sudah, kita cek cetak lagi akunnya ya. Nah, jika sudah selesai ya. Sudah selesai, nanti untuk perubahan jadwalnya itu ada. Ini surat perubahan jadwal ya. Terkait dengan seleksi ASN. Jadi untuk pengumuman 30 sampai 14, kemudian untuk pendaftaran 30 sampai 26, yang awalnya 21 jadi 26 ya, bertambah. Jadi teman-teman manfaatkan kesempatan ini ya. Nah, kemudian ini dia masa seleksi ADM 2 sampai 3 Agustus, kemudian masa sanggahnya. Jadi masa sanggah itu hanya diberikan 3 hari ya, teman-teman. Gunakan masa sanggah itu, cek akun dari tanggal 2 sampai 6 ya. Login aja nanti lihat kalau memang kalian lulus, nanti selamat bla 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 lah di bagian ini, di bagian bawah ini ya. Jadi di mana ceknya Pak Mun? Ya di bawah ini ya, nanti ada tulisan ya, selamat misalkan Anda lulus ADM. Saya lupa kata-katanya ya, pokoknya di bagian ini ya, selamat, mungkin selamat gitu ataupun apa gitu, nanti di bagian mana yang akan disanggah ya, dan jawab sanggah. Nah, ini ya, jadi nanti masa ini lihat akun, kemudian jawab masa sanggahnya ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Jika ada pertanyaan silahkan komen. Jadi kalau swasta akhiri resume seperti ini. Nah, jadi ada pertanyaan lagi, Pak Mun, saya nggak muncul lagi nih resumenya, bagaimana Pak Mun? Ya udah, abaikan saja ya, abaikan saja. Nah, bagi yang melakukan akhiri resume sebelum setelah muncul kebijakan ini
ya, itu di akrednya akan tanda strip. Ya, akan tanda strip. Kalau ini kan masih nampak karena dia ya, ibu ini daftar sebelum ada kebijakan yang saya perlihatkan tadi. Ya. Jadi sebelum ada kebijakan tadi. Nah, jadi sebelum ada kebijakan ini, sebelum ada tombol reset, dia sudah melakukan akhiri resume. Sehingga ini masih nampak. Nah, bagi yang baru-baru saja, setelah kebijakan ini ada, ini hilang stripnya. Bukan hilang strip, memang strip di sini. Karena memang tidak masuk dalam verifikasi ADM. Pak Mun, tapi saya ini nampak. Ini kan nampak. Nah, jadi tidak menjadi salah satu verifikasi ADM nanti. Maksudnya verifikasi ini tidak diabaikan lah maksudnya. Kalaupun teman-teman mungkin ada yang salah di bagian ini, ya udah tidak apa-apa. Ya, itu tidak menjadi masalah. Oke, ya jadi seperti itu. Mungkin itu penjelasan sedikit tentang riset Pak. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman selanjutnya. Nah, selanjutnya nanti kita update terus ya untuk melihat update-update terkait data PPK ya, data semua di sini ya. Dan termasuk ada beberapa video yang belum sempat saya unggah karena kesibukan saya. Ini mungkin nanti akan saya habiskan dalam 2 atau 3 hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.